Wijaya sang pendiri, cahaya dari tanah Majapahit. Pada suatu masa yang masih dibalut kabut dan bayang-bayang legenda, di tanah Jawa bagian timur, lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga bangsawan yang kelak akan mengubah wajah Nusantara. Namanya Raden Wijaya. Ia dilahirkan dalam garis keturunan bangsawan Singhasari, cucu dari Mahisa Campaka, dan dikabarkan memiliki darah keturunan langsung dari Ken Arok. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan dan ketenangan yang tak biasa. Masa kecil dan pengasingan, Wijaya tumbuh di tengah bayang-bayang konflik dan perubahan. Ayahnya terbunuh oleh perebutan kekuasaan di istana Singhasari, dan ia dibesarkan oleh sang kakak di tengah perbukitan dan hutan yang jauh dari keramaian. Sejak dini, Wijaya belajar ilmu kanuragan, strategi perang, dan tata negara. Ia sering terlihat merenung di pinggir sungai, membaca kitab-kitab kuno, atau melatih diri dengan keris pusaka keluarga. Namun ketenangan masa mudanya tidak bertahan lama. Ketika Raja Kertanegara Raja terakhir, Singhasari dibunuh oleh Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292. Langit Jawa seperti runtuh, Singhasari jatuh. Dalam kekacauan itu, Wijaya melarikan diri ke daerah hutan tarik bersama para pengikutnya. Ia menyusun rencana. Ia tak mau berdiam dalam kehancuran. Ia akan membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Lahirnya Majapahit. Di tengah hutan belantara, Wijaya membuka lahan baru. Tanahnya subur dan ditumbuhi pohon maja. Rasa buahnya pahit, maka tanah itu dinamai Majapahit. Sebuah tempat yang lahir dari pahitnya penderitaan dan pahitnya kejatuhan. Namun dari tanah itulah harapan baru bertunas. Sementara itu, armada besar dari Tiongkok, di bawah dinasti Yuan, datang untuk menuntut balas atas kematian utusan mereka oleh Kertanegara. Wijaya melihat peluang dalam ancaman. Ia berpura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongon dan membantu mereka menggulingkan Jayakatwang dari Kediri. Setelah Kediri jatuh, Wijaya berbalik dan mengusir pasukan Mongon dari tanah Jawa. Sebuah manuver cerdas yang menunjukkan kejeniusannya dalam diplomasi dan strategi. Maka pada tahun 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertaraja Sajayawardhana. Sebuah kerajaan baru lahir, dan sang pendirinya dikenal sebagai raja yang tak hanya cerdik, tetapi juga bijak. Pemerintahan dan capaian Kerajaan Majapahit tumbuh dalam bayang-bayang musuh dan pengkhianatan. Beberapa pejabat tinggi yang dulu setia kepada Kertanegara memberontak. Namun Raden Wijaya dengan tangan dinginnya memadamkan pemberontakan-pemberontakan itu. Satu demi satu, dari Ranggalau di Tuban, Sora di Kediri, hingga Nambe yang pernah menjadi tangan kanannya. Untuk menstabilkan kekuasaan, Wijaya menyusun sistem pemerintahan baru. Ia membagi kekuasaan kepada para kerabat dan bangsawan kepercayaan, memperkuat birokrasi, dan menjalin persekutuan dengan daerah-daerah taklukan. Ia juga menikahi keempat putri Kertanegara strategi. Pernikahan yang memperkuat legitimasi politiknya dan menyatukan kembali warisan Singhasari ke dalam Majapahit. Ia memulai pembangunan infrastruktur, jalan-jalan dari pusat kerajaan ke daerah pesisir, irigasi sawah, dan pelabuhan dagang. Di masa pemerintahannya, Majapahit mulai dikenal sebagai pusat dagang yang strategis, menarik saudagar dari Melayu, India, bahkan Persia. Raden Wijaya juga dikenal sebagai pelindung seni dan sastra. Di masa awal Majapahit lahirlah karya-karya Jawa kuno yang menjadi cikal bakal kekayaan budaya Nusantara. Akhir hayat, di tahun-tahun terakhir hidupnya, Raden Wijaya mulai menarik diri dari urusan harian kerajaan. Ia menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada Gajah Mada Muda, Mahapati yang baru bersinar, dan kepada anaknya dari Gayatri Rajapatni, Raden Kalagemet yang kelak bergelar Jaya Negara. Wijaya tahu bahwa ia hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pada tahun 1309, sang raja wafat dalam ketenangan, didampingi oleh para istri dan abdi setianya. Ia dimakamkan di Antahpura sebagai Buddha. Sesuai keyakinannya, sebagian mengatakan sebagai titisan Wisnu, rakyat berkabung, dan para pujangga menulis syair tentang kebijaksanaannya. Namun warisan sejatinya bukan hanya dalam bait puisi atau patung perunggu. Warisan sejatinya adalah Majapahit itu sendiri, kerajaan besar yang kelak mencapai puncaknya di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, meliputi hampir seluruh Nusantara. Penutup, Raden Wijaya bukan hanya pendiri Majapahit.
Ia adalah penenun takdir sejarah menjahit luka kejatuhan menjadi mahkota kejayaan. Ia memulai dari tanah pahit, tapi menumbuhkan buah manis peradaban yang dikenang sepanjang masa. Bab 1. Anak lelaki dari gunung. Kabut masih menggantung di kaki gunung. Penanggungan, ketika suara burung hutan menyambut pagi. Di sebuah padukuhan terpencil, seorang bocah lelaki berambut hitam legam berlatih, memainkan sebilah keris pendek di hadapan kakeknya. Keringat membasahi pelipisnya, namun tatapan matanya tajam, penuh tekad. Bocah itu adalah Wijaya, belum bergelar, belum dikenal, namun telah menyimpan bara dalam dadanya. Mahisa Campaka, sang kakek, memperhatikannya tanpa bicara. Ia tahu, cucunya bukan anak biasa. Sejak lahir, ia diramalkan akan menjadi cahaya dalam malam gelap tanah Jawa. Namun cahaya itu lahir dari luka. Ayah Wijaya menurut bisik-bisik istana dibunuh dalam kudeta berdarah. Dan sejak itu, keluarga kecil itu mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kerajaan. Wijaya tak pernah menyimpan dendam. Namun dalam hatinya, tumbuh pertanyaan, mengapa kekuasaan selalu dibayar dengan darah? Sejak kecil, ia diajari membaca aksara Kawi, memahami strategi perang dari arta sastra, dan menghafal ajaran moral dari lontar dharma. Ia tumbuh dalam sepi dan belajar bahwa kekuatan bukan hanya dari senjata, tapi juga dari kesabaran dan kehendak. Di usia remaja, Wijaya mulai mendengar tentang kebijakan Raja Kertanegara, raja yang mencoba menyatukan Jawa dengan memperluas kekuasaan ke luar pulau. Kertanegara juga adalah orang yang memotong wajah utusan Kaisar Mongol. Sebuah tindakan berani yang kelak akan membawa badai. Namun Wijaya tak terlalu terpesona pada kemegahan Singhasari. Ia lebih tertarik pada tanya yang membara, apakah mungkin ada kerajaan yang adil, yang besar namun tetap mengayomi. Ia tak tahu belum tahu bahwa nasib akan memanggilnya untuk menjawab pertanyaan itu sendiri. Bab 2. Runtuhnya Singhasari. Tahun-tahun berlalu dan Singhasari mulai retak. Jaya Katuang, Bupati Kediri yang menyimpan dendam, diam-diam menyusun kekuatan. Ia melihat Kertanegara terlalu sibuk dengan ekspedisi keluar Jawa, hingga lupa menjaga tanahnya sendiri. Wijaya, yang saat itu telah cukup dewasa, berada di ibu kota ketika penyerangan terjadi. Ia menyaksikan dari kejauhan saat istana dibakar, para prajurit dikejar, dan Kertanegara gugur. Singhasari runtuh dalam semalam. Ia melarikan diri ke utara, lalu ke barat, lalu ke selatan hingga akhirnya sampai di tanah tak bertuan di tepi hutan. Tarik, ia bersama pengikut setia seperti Arya Wiraraja, Ranggalaul, Nambi, Sora, dan Lembu Sora di tanah asing itu. Ia menemukan kejernihan. Sebuah kerajaan baru harus dilahirkan, bukan dari ambisi, tetapi dari kehendak untuk memulihkan yang hilang. Ia membuka hutan dengan tangan sendiri. Hutan lebat berubah jadi desa. Dari desa jadi pemukiman. Dari pemukiman menjadi cikal bakal kota. Dan ketika rakyat bertanya, apa nama tempat ini, Gusti? Ia memandang pohon-pohon maja dan menjawab lirik, Majapahit. Bab 3. Menipu Mongol, mengusir musuh. Ketika armada Mongol datang dengan ribuan kapal dan puluhan ribu prajurit, Wijaya tahu ia tak punya pilihan selain menggunakan kecerdikannya. Ia menyambut utusan Kaisar Kubilai Han dengan senyum tenang, menyatakan kesediaan membantu mereka menaklukkan Kediri. Jaya Katuang adalah musuhku juga, katanya. Pasukan Mongol yang tidak mengenal medan Jawa dibimbing oleh pasukan Wijaya. Bersama, mereka menyerbu Kediri dan menjatuhkan Jaya Katuang. Namun ketika kemenangan telah diraih, Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit, katanya, untuk menyiapkan upacara penghormatan. Dalam perjalanan, pasukan Majapahit menyerang balik secara tiba-tiba. Mongol panik dan tak siap. Mereka mundur ke kapal dan melarikan diri. Kalah oleh kecerdikan seorang raja yang baru saja lahir. Maka bumi Jawa bebas dari penjajahan Mongol. Dan Wijaya berdiri di atas panggung sejarah dengan mahkota yang pantas ia kenakan. Bab 4. Darar dan pengkhianatan. Namun tahta tak pernah sunyi dari ancaman. Setelah penobatan sebagai Kertaraja Sajayawardhana, ia menghadapi pemberontakan dari para bangsawan. Ranggalaul, sahabat lamanya, merasa dikhianati karena tak diangkat sebagai patih. Sora dan Nambi, yang dulu membantunya melawan Jaya Katuang, ikut terlibat dalam konspirasi yang berbau dendam pribadi. Wijaya sedih, namun tegas. Ia tak segan menjatuhkan hukuman pada siapapun, bahkan sahabat sendiri, demi menjaga ketertiban. Ia belajar bahwa kadang
Menjaga kerajaan berarti mengorbankan orang-orang yang pernah dekat. Namun dari luka itu ia menguat. Ia mulai menanam benih pemerintahan stabil. Ia menunjuk pejabat-pejabat dari berbagai daerah, menyatukan orang Bali, Melayu, Sunda, dan Madura ke dalam satu payung Majapahit. Ia menyebarkan ajaran Dharma, menghidupkan kembali sastra, dan memperkuat pasukan laut serta darat. Di pelabuhan-pelabuhan, panji Majapahit mulai berkibar. Jika aku mengangkat senjata, itu demi perdamaian. Jika aku mendiamkan, itu demi ketahanan. Seorang raja harus tahu kapan bersuara dan kapan menahan. Majapahit bukan hanya tentang istana dan prajurit, ia adalah perahu besar yang membawa seluruh pulau menuju cahaya. Memaafkan lawan kadang lebih berat daripada mengalahkannya, tapi disitulah letak kemuliaan seorang raja. Aku tidak ingin menjadi raja atas tanah yang terbakar oleh dendam. Aku ingin menjadi pelindung tanah yang tumbuh oleh pengharapan. Kerajaan besar bukan dibangun oleh perang semata, melainkan oleh kesetiaan, kerja, dan hati yang tak gentar akan kebenaran. Hamba boleh berbeda rupa dan bahasa, tapi selama hati tunduk pada Dharma, maka kita bersaudara dalam Majapahit.